Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Ini video pertama saya di channel YouTube Raden Kelana Official. Dimana di channel YouTube Raden Kelana Official ini akan membahas tentang hal-hal mistik yang berkaitan dengan ilmu gaib, ilmu santet, dan juga di sini kami akan mengadakan penelusuran bersama adik saya Riwijaya dan ayanda saya Raden Jailani. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu ilmu keturunan yang berasal dari Jambi, yaitu ilmu Kato Jaya Sempurno. Ilmu Kato Jaya Sempurno ini merupakan ilmu pengasihan, Bang, ya? Ya, benar. Nah, jadi sahabat-sahabat, teman-teman semua, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Jadi isi dari channel Bang Raden Kelana Official ini kami akan lebih banyak sharing. Mungkin ada beberapa lah storytelling, pembahasan tentang ilmu-ilmu gaib yang akan saya bawakan, yang akan dibawakan oleh Bang Raden Surya Kelana dan akan dibahas juga oleh ayah kami Raden Jailani. Jadi di video ini memang suasananya agak sedikit santai karena untuk membahas sesuatu yang mistis, membahas sesuatu yang gaib itu nggak boleh dibawa terlalu serius. Kalau terlalu dibawa serius, kita akan terhanyut di dalam lingkaran setan. Karena sesuatu yang gaib dan sesuatu yang mistis, kalau kita pahami, ya, kita pelajari tanpa adanya guru yang tepat, itu akan menyesatkan kita. Ini bukan saya nakut-nakutin, enggak. Karena apa yang kami bahas di video-video sebuah kisah misteri di channel Riwijaya dan akan dibahas di channel Raden Kelana Official, ini merupakan sebagian besar sebuah pengalaman hidup yang sudah pernah kami lalui. Nah, jadi untuk di video pertama ini kami akan sedikit santai. Saya akan menjadi host lah di sini, ya, karena Bang Raden yang akan bercerita ilmu keturunan, ilmu pengasih yang disebut sebagai ilmu Kato Jaya Sempurno. Mungkin di sini sebelum Bang Raden menceritakan atau menjelaskan ilmu tentang apa, di sini saya sedikit menambahkan dulu, Bang, ya. Benar. Menambahkan dulu bahwa apa yang kami ceritakan ini, apa yang kami bagikan ini merupakan sebuah cerita yang kami dapat, sebuah ilmu yang sudah menjadi turun-temurun kami amalkan. Nah, ilmu yang kami amalkan, ilmu yang kami dapat ini merupakan warisan dari leluhur. Mungkin di setiap daerah, ya, teman-teman juga mungkin, ya, ada mengamalkan ilmu dari keturunan. Ilmu dari keturunan ini bisa kita garis bawahi dulu. Ya, jangan sampai ada yang salah persepsi tentang pembahasan kami ini. Pembahasan kami nyalah, nyimpang dari ajaran agama, tidak. Karena penjelasan yang akan disampaikan oleh Bang Raden Surya Kelana di sini lengkap, ya, mulai dari isi dari ilmu tersebut, manfaat dari ilmu tersebut akan dijelaskan oleh Bang Raden Surya Kelana. Mungkin di sini Bang Raden Surya Kelana membagikan tentang cerita ilmu Kato Jaya Sempurno. Beliaulah yang mewarisi atau beliaulah yang pernah memakai ilmu tersebut. Jujur di sini saya sempat diberikan amalan, tapi karena saya orangnya tidak terlalu fanatik dengan tentang ilmu-ilmu seperti itu. Adalah, ya, beberapa yang saya amalkan, tapi ya cuman sekedar aja. Nah, kan setiap orang dari garis keturunan itu beda-beda. Ada yang hobi, ada yang memang fanatik. Kalau saya jujur, saya hobi tentang hal mistis, Bang Raden mungkin tahu. Tapi saya tidak terlalu fanatik, Bang, ya, tentang ilmu-ilmu amalan. Nah, saya lebih suka untuk datang langsung, misalnya berziarah ke makam leluhur. Di situ saya dapat istilahnya, ya, dapat pencerahan lah. Setelah kami berziarah ke makam leluhur, ada aja lah istilahnya, ya, yang kami dapat, kami bawa pulang ke rumah. Mungkin itu nanti akan dijelaskan oleh bapak kami, ya. Ya, beliau yang lebih paham menjelaskan tentang hal tersebut dan beliau yang lebih tahu, ya, cara penyampaian yang tepat agar teman-teman dan sahabat-sahabat tidak salah persepsi. Nah, jadi ilmu Kato Jaya Sempurno ini akan dimulai diceritakan dari mana, Bang? Dari mulai awal. Dari awal, ya. Awal cerita dari Kato Jaya Sempurno itu apa? Uh-huh. Terus manfaat yang didapat dari kita mengamalkan ilmu Jaya Sempurno itu apa, gitu kan? Jadi semua itu tergabung dalam satu cerita. Jadi nanti bisa saya jelaskan bahwa
asal usul dari Kato Jaya Sempurna itu dari mana gitu kan. Terus sampai ke titik akhir, yaitu apa itu sebenarnya Kato Jaya Sempurna itu apa. Jadi gini, ilmu pengasihan Kato Jaya Sempurna ini adalah salah satu ilmu keturunan yang berasal dari kakek nenek buyut kita, yaitu ilmu yang dipakai oleh raja ataupun ratu anak raja gitu. Jadi memang ilmu ini memang diamalkan atau dipakai memang bukan orang sembarangan gitu. Jadi memang dari garis keturunan itu memang mewarisi ilmu ini tersebut dari nenek moyang kita ke kakek, ke buyut, terus ke bapak sampai ke anak cucunya. Jadi memang ilmu pengasihan Kato Jaya Sempurna ini adalah ilmu tingkat tinggi. Kalau untuk di daerah Jambi ini adalah salah satu ilmu pengasihan yang tingkat tinggi gitu. Jadi ilmu Kato Jaya Sempurna ini adalah ilmu yang dipakai oleh kaum laki-laki untuk memikat lawan jenis. Nah, jadi memang dipakai buat daya tarik untuk memikat lawan jenis. Begitu juga sebaliknya. Jika perempuan yang memakainya itu untuk memikat lawan jenisnya gitu, laki-laki gitu kan. Jadi keistimewaan dari ilmu Kato Jaya Sempurna ini apabila kita mengamalkannya itu begitu banyak yang kita dapat. Contohnya, Salah satunya itu adalah orang yang mengamalkan ilmu Kato Jaya Sempurna ini adalah dia terlihat lebih awet muda. Itu pertama. Yang kedua itu orang yang mengamalkan ilmu Kato Jaya Sempurna ini lebih cenderung itu untuk bersosialisasi itu lebih baik gitu. Jadi memang terlihat lebih ramah gitu, murah senyum gitu kan. Terus memang memiliki daya tarik yang berbeda gitu, dari mulai penampilan, gaya bicara, terus sorot mata gitu kan. Jadi memang bisa dikatakan seperti ya beda lah gitu. Memang memiliki penampilan yang beda gitu. Dari karakternya pun bahwa memang ilmu ini mencerminkan jati diri yang betul-betul berwibawa gitu. Memiliki kewibawaan gitu dengan daya tarik yang begitu mempesona atau memikat gitu kan. Nah, terus yang kedua, ilmu Kato Jaya Sempurna ini memang memiliki pancaran cahaya nur yang dalam tubuh kita ini bersinar gitu. Jadi orang yang memakai Kato Jaya Sempurna ini memang memiliki wajah yang bersinar gitu, lebih terang gitu, ibaratnya seperti rembulan gitu. Nah, nanti di sini dijelaskan juga mengapa gitu ilmu ini memiliki pesona yang begitu gitu kan, yang begitu memancar gitu kan. ini kalau kita udah ngebahas masalah nur nih Bang, Ya. ini kayaknya agak sedikit dalam. Ya, benar. Karena kalau kita bicara masalah nur yang ada di dalam tubuh Ya. kita, ya, orang yang sudah mengerti tentang nur yang ada di dalam dirinya, berarti seseorang itu sudah mengenal siapa Ya, dirinya. benar. Berarti ini jatuhnya ya, ada sisi kembali ke jalan tarekat. Nah, benar. Ilmu Kato Jaya Sempurna ini. Ini adalah salah satu ilmu tarekat. Jadi nanti dalam penjelasan itu ada tata cara mengamalkannya. Terus memang dalam pengamalan itu memang kita harus mintanya sama Allah gitu. Jadi memang kedekatan orang memakai ilmu Kato Jaya Sempurna ini itu tadi nanti dijelaskan apa arti Kato Jaya Sempurna. Nah, dari nur di dalam tubuh itu tuh bangkit gitu. Seakan-akan mengeluarkan aura yang terpancar melalui wajah gitu. Nah, terus setiap yang mengamalkan ilmu Jaya Sempurna ini itu insya Allah jauh dari masalah hal-hal yang berurusan dengan keributan atau kekerasan. Jadi memang setiap orang yang mengamalkan ilmu ini ya mudah-mudahan tuh jauh dari masalah. Yang jelas rasa sakit hati atau benci sama kita itu udah gak ada. Jadi kita itu dianggap orang baik gitu, dengan wajah yang ya gimana, orang yang ramah gitu kan. Wah. Terus memang ini saya merasakan gitu. Begitu saya mengamalkan ilmu ini memang jauh dari masalah hal-hal yang mendekat kepada kekerasan gitu. Nah, dan masih banyak lagi yang lain yang nggak mungkin saya jabarkan satu persatu. Ini adalah garis besarnya. Jadi Bang Raden mengamalkan ilmu Kato Jaya Sempurna ini udah lama Bang? Saya baru mulai mengamalkannya sekitar 5 tahun inilah. 5 tahun yang Iya, lalu. 5 tahun yang lalu saya mulai merasa tersentuh gitu. Tapi kalau amalan ini udah lama. Berarti awal-awal Bang Raden hijrah. Iya, awal-awal hijrah itu saya mulai mengamalkan ilmu ini. Ya alhamdulillah memang kejadian apa yang saya rasakan itu memang terlihat gitu kan. Banyak dampak-dampak
baiknya, dari sisi baiknya itu banyak gitu. Nah ini bang kan sebelumnya nih, ya kan, saya nggak mungkin lah ya nggak kenal sama abang saya sendiri, ya kan cenderung abang tuh dari SD tuh udah nakal kan, dari SD aja udah SD nih, pindah-pindah SD tuh udah bosen bapak pindahin, SMP juga gitu, SMA juga gitu, itu masalahnya nggak bukan berantem, lo kok bisa nih tiba-tiba abang mau mengamalkan ilmu yang boleh digarisbawahi ilmu yang lembut kayak gini? Ya itu tadi karena merasa titik jemu dari setiap apa yang kita buat dulu itu merasa jemu. Coba saya pengen hijrah itu melalui jalan yang baik gitu kan. Nah, dengan saya terbukalah pintu hati ini untuk mengamalkan ilmu ini kan. Karena ilmu ini kan udah lama sudah lama diturunkan tapi belum pernah saya amalkan. Saya merasa belum sanggup gitu. Dicatat doang. Nah, belum sanggup buat mengamalkannya gitu. Nah, begitu mungkin ya hidayah dari Allah juga untuk merubah dari sisi gelap saya itu menjadi yang diri saya yang sekarang. Nah itu tadi mulai saya pelajari, saya amalkan, terus saya jalankan tarekatnya, memang jalan ilmunya saya jalankan. Nah dari situ saya baru mengerti, saya memahami sendiri bahwa ilmu kata Jaya Sempurna ini adalah ilmu yang memang membawa kehidupan kita itu dari kehidupan yang gelap itu berubah menjadi kehidupan yang sempurna. Nah seperti yang kata sempurna, Jaya Sempurna itu tadi. Jadi di sini pun arti dari ilmu kata Jaya Sempurna itu menurut bahasa Jambinya itu bahwa setiap yang mengamalkan ilmu ini hidupnya akan jaya, matinya pun sempurna gitu. Nah jadi itulah yang arti dari kata Jaya Sempurna itu. Berarti sesuai dengan awal tadi bang ya. Ketika saya mendengar nur, ilmu ini akan memancarkan nur dari dalam, berarti ya ilmu ini memang sudah terkait ya, sudah terkoneksi dengan jalan tarekat. Karena dari namanya aja hidup jaya, mati sempurna. Karena tujuan kita di dunia ini tidak lain tidak bukan menuju ke satu titik, kematian yang sempurna. Ya, sesempurna apapun kehidupan di dunia ini, kita punya mobil, kita punya istri cantik 2-3 orang, kita punya harta yang melimpah. Tapi kalau sudah menyebut masalah kematian, setiap orang pasti meneteskan air mata di setiap sujudnya meminta kepada Allah agar bisa mati dengan sempurna. Nah, jadi bang bisa dijelaskan dengan detail nggak nih? Mungkin teman-teman udah lama nih nunggu nih. Penasaran ya. Ilmu kata Jaya Sempurna ini mulai dari filsafatnya, mulai dari cara istilahnya cara mengamalkannya dan gimana sih rasa abang ketika abang sudah merasakan ilmu Jaya Sempurna ini, dan ada nggak istilahnya ya namanya ilmu kebatinan ya, di setiap katanya kan memiliki makna yang dalam. Ada nggak hal-hal yang di luar akal sehat terjadi ketika abang mengamalkan ilmu ini? Ya itu tadi memang dari awal kata Jaya Sempurna itu kan sudah bisa diartikan bahwa seseorang itu hidupnya itu jaya, matinya sempurna. Nah dari kejayaan itu berarti apapun yang kita buat untuk diri kita itu kita dihargai orang gitu. Berkomunikasi sama orang pun merasa menganggap diri kita itu lebih dari yang lain gitu. Jadi kita itu memiliki karismatik yang memang betul-betul jadi panutan buat orang lain. Nah, di sisi matinya sempurna itu memang dalam mengamalkan ilmu kata Jaya Sempurna ini memang kita nggak boleh lepas dari sholat. Nah, seperti ya dalam Al-Quran pun atau dalam hadis pun mengatakan bahwa memang Allah itu berjanji gitu kan, dengan kita menjaga sholat maka akan memperbaiki hidup kita gitu. Nah sama seperti kata Jaya Sempurna ini, jika hidup kita memang hidupnya jaya, matinya mau sempurna, itu tadi memang jalan tarikatnya ke situ gitu. Jadi dalam mengamalkan ilmu kata Jaya Sempurna ini, yang pertama itu memang kita melakukannya memang dalam keadaan suci hati, pikiran. Nah disitulah baru ilmu itu menyerap ke dalam tubuh kita. Nah jadi cara pengamalan ilmu kata Jaya Sempurna ini yaitu dilakukan dengan cara dimandikan. Nah, di sini kita mandinya pun bukan mandi di rumah atau di mana gitu. Jadi kita mandi itu di mana air bisa mengalir. Jadi air tubuh yang kita mandikan itu mengalir. Maksudnya itu tidak menetap di satu tempat. Jadi di sungai. Di sungai ya. Nggak bisa mandi di rumah. Nggak bisa. Nah, jadi air mandian yang kita mandikan itu harus mengalir.
terbuang habis. Nah itu pun dilakukan setelah tengah malam. Ya ibarat kata orang Jambi itu sebelum burung terbang. Nah tengah malam ini bisa diartikan lewat dari jam 1 atau jam 2. Jadi sebelum burung terbang, berarti sebelum fajar menyingsing. Nah, berarti dari antara jam 12 sampai jam 3 itu itulah waktu yang kita ambil buat mandi. Nah, kita mandi. Nah, setelah mandi itu memang kita lakukan itu selama 7 hari. Kalau saya dulu melakukannya selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari itu kita mandikan terus menerus, itu nggak boleh satu pun terlewat. Hari ini kita mandi, besok harus mandi sampai 7 hari. Jangan satu pun terlewat. Itu mandinya pakai kembang 7 rupa atau mandi pakai air biasa? Air biasa aja. Oh, nggak pakai syarat-syarat ya, gitu. Enggak. Nanti di ininya baru penguncinya ada gitu kan. Jadi dalam pengamalan itu pun kita malam kita mandi. Nah, setelah itu di waktu sholat fardu itu kita mewiridkannya. Nah, jadi gini, setelah kita mandikan malam, jadi sehabis itu berarti mulailah kita melakukan wiritannya. Jadi setelah sholat fardu itu mau waktunya kapan aja, mau itu waktunya subuh ataupun waktunya maghrib, asar, zuhur, pokok dalam 5 waktu itu harus kita wiridkan. Nah setelah itu kita usap ke muka, gosokkan ke badan, baca, gosok ke badan, gosok ke muka. Nah itu dilakukan selama 7 hari. Nah tapi ya karena sudah jadi kebiasaan, jadi rutin gitu. Setelah habis selesai sholat kita udah biasa melakukannya, kita lakukan gitu kan. Nah terus di sini ilmu kata Jaya Sempurna ini adalah salah satu ilmu yang bisa membuka aura. Nah, jadi begini. Jadi misalnya kita diminta tolong diminta tolong sama seseorang yang memang keluhannya itu memang kenapa wajah saya ini sering nggak kelihatan seri atau bercahaya gitu. Nah, kita bisa bantu dengan mediasi itu pakai kelapa muda. Tapi kelapa muda itu kelapa hijau. Oh, kelapa hijau. Ya, yang kita ambil memang nggak sampai jatuh ke bumi gitu. Nah, setelah itu kita ambil, kita tunggu waktunya, yaitu yang sering dilakukan itu di tanggal 14 purnama. Oh, pas bulan naik. Nah, jadi kalau bahasa Jambi itu ibaratnya dia itu menunggu cahaya bulan. Nah, jadi kita menunggu cahaya bulan masuk gitu. Jadi kita ambil, kita buka gitu kan, dibiarkan terbuka. Nah, kita cari posisi yang betul-betul nanti misalnya nggak terkena hujan atau apa gitu. Jadi pas sinar bulan jam 12 malam itu harus masuk ke dalam tempat ini tadi, ke dalam kelapa itu tadi. Nah setelah sebelum jam 4 subuh itu kan embun udah mulai turun, kita ambil. Nah kita ambil, nah paginya itu baru kita lakukan dengan cara yaitu dengan kita mandikan sebagian. Jadi airnya itu sebagian kita mandikan untuk tempat mandinya itu. Jadi kita bisa bacakan di situ mantranya, kita bacakan, amalannya kita bacakan, kita timbuk mandi, terus sisa dari air itu kita usapkan ke muka, bisa kita usapkan ke muka dan kita minumkan. Nah ini adalah salah satu cara juga buat membangkitkan aura. Itu tadi yang saya bilang tadi, nur dalam tubuh kita. Oh, jadi bisa jadi media untuk membuka aura ya. Alhamdulillah itu udah sering saya lakukan. Ibaratnya ya memang semua itu atas izin Allah. Tapi dengan keyakinan, dan memang itu ilmu keturunan yang memang betul-betul ya itu nggak nyelimpang dari ajaran gitu. Nah setelah itu memang perubahan itu bisa terlihat, insya Allah gitu kan. Jadi memang dengan kita mengamalkan itu dan di kehidupan kita itu memang perubahannya beda gitu. Nah untuk diri kita yang memakainya itu kita harus tahu cara memakainya. Nah jadi setelah amalan itu sudah menjadi di dalam tubuh kita itu, biasanya kita itu mendapat mimpi gitu. Nah jadi yang perlu kita ketahui bahwa khodam dari ilmu Kato Jaya Sempurna itu adalah khodam putri. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Setelah kita mengamalkan ilmu itu dengan lama gitu, berapa bulan atau 1 tahun itu, nah nanti kita jangan kaget ataupun merasa heran gitu. Dalam setiap tidur kita itu ada mimpi gitu. Nanti kita mimpi itu didatangi oleh putri. Ya putri itu memang cantik banget gitu. Dengan rambut yang ikal gitu, dengan sorot mata yang bola mata yang cantik gitu, dengan hidung mancung ya namanya orang-orang zaman dulu gitu kan. Nah itu sering mendatangin kita.
sering dalam mimpi itu sering didatangi. Nah, saya juga sering bertanya ke bapak gitu, memang bapak bilang itulah hodamnya. Hodam dari kekuatan Kato Jaya Sempurna itu, ilmu Kato Jaya Sempurna itu adalah putri raja yang cantik gitu kan. Nah, jadi ilmu Kato Jaya Sempurna itu kita memakainya juga memang harus tahu gitu cara pemakaiannya. Kita mengamalkan, terus cara kita mempergunakannya ilmu itu kita harus tahu gitu. Nah, jadi ilmu Kato Jaya Sempurna itu dipakai setelah kita mandi, kita mau berpakaian. Ini kita mau berpakaian nih. Nah, mulailah kita bacakan. Nah, untuk kaum perempuan itu biasanya digunakan di waktu dia merias wajah. Oh, lagi bersolek. Lagi bersolek. Jadi pas merias wajah itu dibacakan. Nah, dipakai listip gitu, dipakai. Nah, kita juga pas selesai mandi mau berpakaian kita pakai. Nah, setelah mau keluar rumah itu kita bacakan, kita usap muka agar muka itu berseri dan bercahaya. Nah, biasanya itu ketika kita berkomunikasi dengan lawan jenis, atau misalnya gini, kita ada urusan nih, misalnya yang kita tuju ini perempuan atau apa. Nah, kita cukup membacakan sekali dalam hati, terus kita lihat orong matanya itu, kita tarik nafas seakan-akan dia masuk ke dalam sukma kita. Nah, itu tadi yang dibilang dalam kata bahasa Jambi itu, selagi manusia yang memiliki orong mata hitam itu pasti kenal. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan ilmu Kato Jaya Sempurna. Nah, jadi banyak pertanyaan nih ya dari diri saya sendiri pribadi ketika mendengar penjelasan dari Bang Raden Surya Kelana tentang ilmu Kato Jaya Sempurna. Bang, ilmu Kato Jaya Sempurna ini bisa digolongkan atau bisa disebut sebagai ilmu pelet nggak? Karena ini kan untuk menarik ya. Abang bilang tadi kan kalau ada cewek kita lihat matanya, kita tarik sukmanya, itu bisa dekat dengan kita. Apakah ini digolongkan sebagai ilmu pelet? Bukan. Kalau ilmu Kato Jaya Sempurna ini bukan ilmu pelet, tapi memang ilmu pemikat. Jadi kalau orang Jambi itu bilang pemanis. Oh, pemanis. Nah, jadi pertanyaan lagi dari saya, Bang. Ilmu Kato Jaya Sempurna, hidup jaya mati sempurna. Di sini sudah dijelaskan sama Bang Raden. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu Kato Jaya Sempurna, di sini kita diharuskan, Bang ya. Diharuskan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal. Iya. Oh, berarti dari ilmu Kato Jaya Sempurna ini bisa membawa kita untuk ke jalan yang lebih baik lagi. Iya, benar. Makanya di sini hidup jaya mati sempurna, karena sudah dijelaskan sama Bang Raden tadi kan ya, di dalam hadis juga sudah dikatakan ketika kita hidup percuma hidup kalau tidak sholat. Ya, benar. Ya, jadi untuk menuju kehidupan yang sempurna, mati pun sempurna, ya berarti kita harus menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau ilmu Kato Jaya Sempurna ini tidak ada unsur-unsur negatif dari ilmu hitamnya, Bang. Ya, ada. Nah, Hodam seorang putri cantik yang Abang katakan tadi. Abang pernah bertemu? Pernah. Bahkan sering. Iya, itu yang sering mendampingin saya. Nah, itu kalau saya mulai cerita merinding. Tuh. Itulah hodamnya. Hodam dari ke ilmu Kato Jaya Sempurna itu memang itulah hodamnya. Nah, yang seperti Rio Wijaya bertanya itu tadi, masalah hodam itu. Kalau hodam itu, kalau kita mengamalkan sering itu memang terjadi. Itu dalam mimpi dia datang, dalam wujud putri cantik. Iya, putri cantik. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung DM ke Instagram Raden Kelana ya. Nanti linknya sudah disediakan di box deskripsi. Sahabat-sahabat bisa bertanya, mungkin sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya langsung. Nanti pertanyaan dari sahabat-sahabat akan kami jawab, akan kami bahas bersama Ayanda Raden Jailani. Mungkin di video kali ini ya demikian, Bang ya. Ya. Jadi konsepnya memang seperti ini. Jadi kami ya tanya jawab lah, kami saling sharing untuk membahas satu topik. Mungkin ada salah-salah kata atau salah ucap dalam penyampaian video ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mensupport channel Raden Kelana Official. Saya nggak nyangka loh, 2 hari channel ini dibikin, subscribernya udah mencapai hampir 500 orang. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua atas supportnya. Semoga
penyajian video yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, karena lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Channel Raden Kelana Official akan membuka fakta di balik dunia kebatinan. Saya Riwijaya dan Raden Kelana. Kami mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.